Anak laki-laki itu menyadari bahwa hanya kakak-kakaknya dan beberapa anggota inti yang memperhatikan. Sekarang, bahkan jika diberi posisi kepala keluarga, dia tidak menginginkannya. Sang ayah memperhatikan tes putra bungsunya dari kejauhan. Dia belum bisa melihat tujuan putranya. Tes ketiga akan mengalirkan teknik rahasia keluarga Nangong ke seluruh tubuh tuan muda. Dia harus mengingat jalurnya dan menjalankannya lagi. Inilah kesempatan yang ditunggu anak laki-laki itu. Dia akan mengacaukan meridiannya sepenuhnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri selama beberapa tahun. Dia menjalankan teknik keluarga secara sembarangan dan merusak meridiannya. Agar tidak ketahuan, dia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Selama dia bisa meninggalkan keluarga, cedera tidak masalah. Lagi pula, dokter dan obat-obatan keluarga adalah yang terbaik. Saat semua orang merasa ada yang tidak beres dengan kondisinya, anak laki-laki itu memuntahkan seteguk darah. Lalu dia jatuh pingsan. Para tetua segera menyuruh orang untuk mencari dokter. Saat itu, kepala keluarga datang dan menyuruh mereka berhenti. Ia memerintahkan tetua untuk memanggil tabib ke kamarnya. Setelah berkata demikian, ia menghilang dari tempat itu. Ketiga kakak laki-laki itu termenung melihat hal tersebut. Apakah ayah mereka lebih peduli pada adik mereka? Di tempat lain, tetua telah tiba di kamar tabib. Ia tidak mengerti mengapa orang ini disebut tabib. Ia pun segera membangunkan tabib dan mengatakan bahwa kepala keluarga memanggilnya. Melihat tabib tidak menghiraukannya, tetua mengatakan jika ia tidak pergi, kepala keluarga akan membuat lubang di tubuhnya. Ancaman itu ternyata berhasil. Setelah tabib pergi, tetua termenung. Ia tahu napas tuan muda seharusnya sudah putus sejak lama. Ia tidak menyangka tuan muda masih hidup dan diperhatikan oleh kepala keluarga. Apakah karena tuan muda sangat mirip dengan mendiang istrinya? Mungkinkah itu alasannya? Beberapa hari kemudian, anak laki-laki itu membuka matanya dan mendengar percakapan di sampingnya. Tabib tidak menyangka masih ada tubuh bela diri surgawi di zaman sekarang. Anak laki-laki itu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ia hanya merasa tubuhnya tidak sakit, malah penuh kekuatan. Ia pikir ia sudah pingsan selama beberapa bulan. Tabib bertanya pada kepala keluarga, apakah putranya tidak terlalu cerdas? Anak laki-laki itu tahu, bahkan pemimpin sekte besar pun tidak berani memanggil ayahnya dengan nama. Ia tidak tahu siapa orang di hadapannya ini. Tabib mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu berterima kasih. Tapi dalam hatinya ia tahu ia tidak bisa berpura-pura sakit lagi. Ia harus memikirkan cara lain untuk meninggalkan keluarga. Meskipun ayahnya tidak tahu apa yang ia rencanakan, cepat atau lambat ayahnya akan tahu. Anak laki-laki itu belum pernah berbicara dengan ayahnya selama ini. Ia merasa ayahnya berbeda dari sebelumnya. Tabib bertanya apakah ia merasa tidak nyaman. Anak laki-laki itu merasa sangat energik. Tabib mengatakan jika tidak diobati, ia pasti sudah mati. Meridian anak laki-laki itu tidak biasa, saling terkait. Hal itu menyebabkan bakatnya tidak akan terlalu tinggi. Seperti sebelumnya, memaksa membukanya hanya akan mengembalikannya ke keadaan semula. Jika terjadi lagi, meridiannya akan hancur. Anak laki-laki itu tidak menyangka rencananya begitu berbahaya.